Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengucapkan rasa syukur kita, tandanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari kita membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat dimanapun Anda berada, mari kita membahas tentang satu hal, yaitu adalah bahagia itu mudah. Hadirin sahabatku dimanapun Anda berada, bahagia itu mudah. Kuncinya cuma satu, yaitu rasa syukur kepada Allah. Ketika kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka timbullah rasa bahagia di dalam hati. Karena kebahagiaan itu letaknya di dalam hati, maka syukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan pikirkan yang tidak ada, akan tetapi nikmati apa yang ada. Kalau kita memikirkan apa yang tidak ada, maka hati kita akan menjadi resah, maka hati kita akan menjadi gelisah. Kita akan mudah mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu dan tidak melihat apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu efeknya kalau kita memikirkan yang tidak ada, hadirin. Maka yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki adalah mensyukuri apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat dengan mata telanjang dan kita pikirkan dengan akal yang sehat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mata, kita bisa memandang yang baik, kita bisa memandang yang buruk. Semua itu adalah karunia Allah. Akan tetapi jangan lakukan mata yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kepada kemaksiatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganjurkan kita untuk memandang kepada yang buruk. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita memandang kepada yang baik. Maka dibandingkan orang yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penglihatan, kita tergolong orang yang beruntung, hadirin. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lupa karena kita memikirkan yang tidak ada, bukan memikirkan yang telah ada diberikan oleh Allah. Mata kita bisa memandang, itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini yang tidak bisa memandang karena tidak bisa melihat. Maka ini harus disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Tapi sebaliknya, jika kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka tunggulah azabku sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma mata. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita telinga, bisa mendengar. Harusnya kita bersyukur kepada Allah. Diberikan kepada kita mulut, bisa berbicara. Banyak orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulut, tapi tidak bisa mensyukuri karunia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita tangan, bisa bergerak, bisa menggenggam, bisa menonjok, bisa pula memberikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan semua ini adalah satu untuk kita syukuri, supaya Allah Subhanahu wa taala mensehatkan ini, kemudian menambah karunia-karunia yang lain kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita akal. Karena dengan akal ini kita bisa berpikir dan membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan akal ataupun kurang sehat akalnya. Maka kita lihat di tepi-tepi jalan banyak yang mencari-cari sesuatu ataupun tidak normal seperti manusia biasanya, berjalan kemana-mana karena Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat akal pikiran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia akal ini. Dengan akal yang sehat itu patut kita syukuri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidung bisa untuk menghirup. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oksigen, susah untuk menghirup, susah untuk bernapas, kita pergi ke rumah sakit karena sakit, maka ratusan ribu harga oksigen kita bayar demi untuk bisa menghirup udara. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bersyukur supaya hati kita menjadi bahagia, tenang, tentram. Maka kuncinya jangan pikirkan yang tidak ada. Kalau engkau memikirkan yang tidak ada, maka akan terjadi rasa gundah gulana di dalam hatimu, sehingga kadang-kadang itu bisa mengkufurkan nikmat Allah. Contoh, kita memikirkan tidak punya rumah lah, tidak punya mobil lah, tidak punya kereta lah, tidak punya duit lah, maka hati kita akan menjadi susah gelisah dan pikiran kita akan menjadi resah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pikirkan yang tidak ada, akan tetapi nikmati apa yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kalau kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari kita bangun sampai kita tertidur, hingga kita tertidur pun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar. Kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu tiap hari. Maka itu adalah sesuatu yang sangat besar karunianya daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kembali lagi, rasa syukur menenteramkan jiwa, membahagiakan pikiran kita, kemudian timbullah keluar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, rasa syukur membahagiakan hati, sehingga rasa syukur ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat firman-Nya, dengan menambahkan rahmat-rahmatnya yang sangat luas. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.